Kami masih bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mikerin Sutikno pagi ini. Mbak Mika, kita lanjutkan perbincangannya. Pertanyaannya, boleh utang nggak yang besar untuk tahun 2021? Kalau untuk hutang produktif ya, kalau hutang konsumtif sama sekali tidak disarankan. Hutang produktif Oke. ini contohnya begini ya, terutama bagi generasi milenial nih yang belum punya rumah, belum punya tempat tinggal ya. Di sini kita lihat ada tren penurunan suku bunga Bank Indonesia sehingga menyebabkan bunga KPR juga akan mengalami tren penurunan. Nah, ini saat yang tepat buat Anda jika kemarin punya dana lebih yang nggak kepake buat liburan, ada baiknya digunakan untuk membayar DP rumah jika Anda Hmm. ingin beli rumah pertama Anda ya. Nah, apalagi misalnya Anda saat ini punya cukup banyak waktu luang karena misalnya kerja dari rumah. Nah, sehingga ada beberapa pengeluaran yang tidak dikeluarkan lah gitu. Sehingga ada Anda kemudian membuka usaha ya, membuka usaha kemudian ternyata usahanya cukup disambut baik gitu oleh masyarakat gitu ya. Dan Anda ingin memperluas atau meningkatkan, memperlebar usaha Anda. Nah, kemudian butuh biaya tambahan untuk membeli berbagai peralatan bisnis Anda, ya. Atau misalnya Anda seorang pekerja mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh orang dan Anda ingin menjual keahlian Anda dan Anda membutuhkan misalnya peralatan misalnya semacam laptop baru atau gadget baru gitu yang lebih canggih. Hmm. Nah, dan dananya tidak cukup, nah Anda boleh mengambil hutang untuk kegiatan produktif tadi. Karena satu, kalau Anda punya rumah, Anda pasti akan memiliki aset yang nilainya selalu naik dalam jangka panjang. Nah, kalau Anda membuka usaha, berarti Anda membuka peluang diri Anda untuk bisa mendapatkan penghasilan selain penghasilan yang Anda punya sekarang, yaitu dari gaji. Nah, sekarang kalau punya usaha, berarti Anda punya penghasilan bisnis. Ya, nah selain itu kalau Anda juga selain bekerja, Anda boleh jadi pekerja freelance dan didukung dengan alat-alat yang memang sangat mendukung pekerjaan Anda, berarti Anda juga membuka kesempatan untuk bisa memiliki penghasilan tambahan. Nah, hutang untuk kegiatan produktif itu, terutama di saat tren suku bunga menurun, menurut saya boleh dijalankan. Asal hati-hati jangan sampai kebablasan ya. Nah, utang buat nantinya biar balik modal lagi supaya bisa bayar utangnya itu penting. Betul. Tapi nih, untuk menambah tadi kita balik ke pos dana darurat ya Mbak, ini terakhir. Kalau kondisi keuangannya ternyata belum membaik, sudah menekan dari beberapa pos juga ternyata belum bisa nih untuk mengisi pos keuangan dana darurat. Strateginya kayak apa Mbak? Nah, begini, jadi kita harus mengurangi risiko. Nah, risikonya udah begini, kalau dana darurat kita sudah pas-pasan, sempat kepake lagi, mau nambah lagi juga agak kesulitan karena berbagai biaya hidup udah pas-pasan lah. Nah, salah satu caranya adalah selain kita memaintain bahwa pengeluaran kita agar jangan sampai lebih besar lagi dari penghematan yang sudah kita lakukan, maka kita bisa meminimalkan terjadinya risiko-risiko keuangan yang kalau terjadi bisa-bisa kita mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Contohnya begini, ya, yang membuat kita bisa terkena risiko kesehatan lebih tinggi adalah kalau kita terpapar COVID-19. Nah, karena itu berbagai aktivitas yang membuat kita terpapar lebih besar terhadap COVID-19 itu kita kurangi. Contohnya misalnya pergi keluar, kemudian bekerja dari rumah. Ya, saya kira intinya adalah mencegah bagaimana meminimalisirkan bagaimana terjadinya risiko sehingga kita dana darurat kita yang sudah pas-pasan tadi tidak terpakai lebih banyak lagi. Oke, nah ini tipsnya udah banyak banget, tapi yang paling penting adalah niat untuk bisa memperbaiki supaya setahun ke depan nafasnya bisa lebih lega nih Mbak ya, supaya rekeningnya juga semakin gendut. Terima kasih Mbak Mika sudah berbagi tips pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, sekali lagi selamat tahun baru Mbak Mika. Terima kasih Mas Kais.